Shalom, puji nama Tuhan. Ya, selamat berjumpa kembali di dalam seri khotbah singkat pada saat ini. Nah, saya rindu untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Ya, Injil Lukas pasal 19 kita akan baca mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah tentang Sakeus. Ya, saya yakin dan percaya kita semua tahu siapa Sakeus. Saya akan membaca ayat yang pertama. Mari kita memperhatikan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita membaca tentang Sakeus ini. Ya, bagaimana seorang Sakeus yang kita kenal mulai dari kita sekolah minggu ini sering sekali diceritakan ya oleh guru-guru sekolah minggu. Semua anak sekolah minggu sangat menyukai tentang cerita Sakeus ini. Kenapa? Karena badannya pendek. Nah, pada saat itu dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, pada malam hari ini atau pada kesempatan ini, saya akan memberikan judul atau tema dari khotbah singkat ini adalah berjumpa Yesus secara pribadi. Sekali lagi, berjumpa Yesus secara pribadi ya. Jadi perjumpaan kita dengan Yesus itu adalah awal ya kita memulai perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi perjalanan rohani kita itu kita memulai pada saat kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi ya. Kita tahu Sakeus bagaimana saat dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus di saat itu. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Jadi profesinya sebagai orang yang memungut pajak, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak ada yang salah pada saat dia memungut pajak, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah Romawi untuk memungut pajak di mana daerah-daerah jajahan mereka ada ya. Dan Sakeus ini dipercayakan oleh orang-orang Romawi untuk memungut pajak ya. Jadi tidak ada yang salah terhadap hal-hal tersebut. Namun yang membuat masyarakat atau bangsa Israel sangat membenci pemungut pajak adalah mereka seringkali mengambil keuntungan atau memeras orang-orang miskin, orang-orang kecil untuk kepentingan mereka. Ya, mereka memungut pajak itu lebih daripada seharusnya untuk kepentingan mereka sendiri, ya. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa orang-orang Israel atau rakyat-rakyat jelata pada saat itu sangat benci, sangat jengkel dengan para pemungut pajak, ya, pemungut cukai pada saat itu. Ya, jadi bukan karena profesi mereka, tetapi apa yang mereka lakukan pada saat mereka memungut pajak, mereka menuntut lebih daripada orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pajak yang mereka pungut, ya, itu lebih dari setengah dari penghasilan masyarakat yang ada pada saat itu ya. Jadi kita melihat bagaimana Sakeus pada saat dia mendengar, mungkin dari jauh-jauh hari dia sudah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko di mana dia berada ya. Dia mendengar mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mendengar banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus. Dan inilah yang membuat dia sangat-sangat penasaran, Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga suatu saat Yesus tibalah di kota Yeriko, di mana pada saat itu Sakeus ini berada. Nah, pada saat Sakeus ini ingin berjumpa dengan Yesus, pada saat Yesus masuk ke dalam kota Yeriko, dia memiliki keterbatasan, yaitu secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Di sana dikatakan bahwa badannya itu pendek, ya, atau tingginya ini lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang ada di zamannya. Ya, sehingga pada saat mereka berdesak-desakan itu dia tidak bisa untuk menjamah atau menjangkau Yesus ini ya. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena badannya pendek. Apalagi orang tahu dia adalah seorang pemungut cukai ya. Pasti orang akan berusaha untuk menyingkirkan dia, menyikut dia dan sebagainya ya. Karena mungkin orang-orang berpikir
ngapain Yesus harus bertemu dengan seorang pemungut cukai? Ya, Yesus yang mereka nantikan adalah Yesus sebagai raja yang mereka anggap pada saat itu akan menjadi raja secara jasmani yang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi, ya. Sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halangi daripada Sakeus ini. Nah, tapi Sakeus ini tidak habis akal, Bapak Ibu Saudara. Meskipun dia terbatas, namun dengan keterbatasannya itu dia mau berusaha, ya. Dia mau melawan keterbatasannya, dia berlari dan dia mencari sebuah pohon di mana pohon itu dia manjat sehingga dia lebih tinggi daripada yang lain, ya. Jadi Sakeus ini posisinya lebih tinggi daripada orang-orang yang ada saat itu, sehingga dia dapat melihat Yesus. Nah, ini yang harus kita ambil pegangan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus berjuang untuk bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi seperti Sakeus. Mungkin kita terbatas. Apa yang menjadi keterbatasan kita? Kita bisa lawan itu, kita bisa berlari lebih kencang daripada orang lain, ya. Kita bisa berusaha lebih keras daripada orang lain, sehingga keterbatasan kita tidak bisa jadikan alasan untuk kita tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian apa yang dialami seseorang jika berjumpa dengan Yesus, ya. Jadi jika seseorang itu berjumpa dengan Yesus, ada hal-hal yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada hal-hal yang akan terjadi. Akan ada perbedaan antara orang yang belum berjumpa dengan Yesus dan orang yang berjumpa dengan Yesus. Nah, kemudian di sini saya temukan ada 3 hal yang menjadi perbedaan orang yang berjumpa dengan Yesus dan orang yang belum berjumpa dengan Yesus. Jadi ada akibat. Pada saat kita bertemu dengan Yesus itu ada akibat yang terjadi di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi akibat itu positif atau negatif. Nah, oleh sebab itu, ya, di dalam 3 kunci ini, jadi hal pertama yang dialami oleh seseorang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ya, ia akan senantiasa bersukacita. Ya, jadi sekali lagi, orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi pasti dia akan bersukacita. Nah, kenapa? Kalau kita baca di ayat yang ke-6, di sana dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, dia berjumpa dengan Yesus dengan sukacita. Ada sukacita yang besar pada saat kita berjumpa dengan Kristus. Ya, ini yang membedakan. Jadi ciri orang yang berjumpa dengan Yesus itu pasti memiliki sukacita. Ya, saya yakin Sakeus ini memiliki kekosongan di dalam dirinya. Ya, dia memiliki kehampaan. Dia selalu merasa dia ini kekurangan. Oleh sebab itu dia selalu mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya pada saat itu. Dia berusaha mengambil. Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang, merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Nah, kalau orang yang berjumpa dengan Yesus, dia pasti merasakan sukacita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin merasakan sukacita yang berlebih, mengucap syukur dalam segala hal, ya, berjumpa dengan Kristus secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, itu tanda orang yang berjumpa dengan Yesus. Pasti dia sangat-sangat bersukacita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problem kita, apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita datang, kita mengusahakan untuk melihat dan bertemu Yesus, maka dia akan mau masuk ke dalam rumah kita seperti Sakeus, dan kita akan merasa sukacita, ya. Hanya orang-orang percaya kepada Tuhan yang merasa sukacita pada saat dia sakit, merasa sukacita pada saat dia sedih, merasa sukacita pada saat dia ada dalam pergumulan, merasa sukacita mungkin pada saat dia di PHK, Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita yang berasal daripada Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian hal kedua yang dialami oleh seseorang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ya, yaitu dia akan dibenci. Ya, dia akan dibenci oleh banyak orang. Ya, ini ciri-ciri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita akan dibenci oleh banyak orang. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-7, dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, menumpang di rumah orang berdosa. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada saat Sakeus ini menerima Yesus, ya, orang katakan dia orang berdosa, ngapain Yesus ada di rumah dia, ya. Ngapain Yesus harus memilih rumah Sakeus untuk tinggal,
Ya, karena Sakeus ini adalah orang berdosa, dia dibenci, ya. Dia sangat-sangat dibenci. Mereka tidak melihat perubahan hidupnya atau perjumpaannya dengan Yesus. Orang melihat masa lalunya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi pergumulan kita atau orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Ya, kalau kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita bertobat, meninggalkan hal-hal kita yang lama, kehidupan kita yang lama, menuju ke kehidupan akan pengenalan kepada Tuhan, pasti banyak orang yang akan membenci kita, yang akan mengungkit masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Orang akan membandingkan, orang katakan, oh dia dulu seperti ini, dia jahat, ya, dia mengambil hak orang, ya. Banyak hal kita akan dibenci oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau mereka melihat kita semakin maju di dalam Tuhan, ya, dan Tuhan semakin berkarya di dalam kehidupan kita, kita semakin dibenci oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan hal ini, dibenci oleh orang-orang selama Bapak Ibu Saudara mengiring Yesus, artinya Yesus itu benar-benar hadir di dalam kehidupan Anda. Yesus itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus dibenci. Ya, Yesus pun dibenci, Bapak Ibu Saudara, apalagi kita yang mengikut Yesus, ya. Rasul-rasul pun mereka dibenci. Semua orang yang mengiring Tuhan mereka dibenci, ya. Mereka dibenci, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bayar harga atas dosa yang kita lakukan di masa lalu? Pada saat kita mengiring Yesus, Tuhan izinkan kita dikucilkan, ya, bukan oleh orang-orang lain. Mungkin kita dikucilkan oleh saudara kita, oleh kakak kita, ya, adik kita. Mungkin bahkan pada saat ini ada orang tuamu yang mengucilkan engkau, yang menolak engkau, ya. Sebelum mereka menolak engkau, mereka mengucilkan engkau, mereka membenci engkau, terlebih dahulu mereka membenci Yesus. Mereka membenci Yesus. Kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, kita dibenci oleh orang. Sakeus pun mengalaminya, rasul-rasul pun mengalaminya, bahkan Yesus sendiri pun di dalam pelayanannya di dunia ini, dia pun dibenci oleh orang-orang, ya. Kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Namun sukacita yang berasal daripada Tuhan itu yang menghibur kita. Meskipun kita dibenci oleh orang, ya, kita dikucilkan, kita ditolak, tapi sukacita ini tetap ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian hal ketiga yang dialami oleh seseorang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi adalah ia akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sekali lagi, dia akan menjadi berkat bagi orang lain pada saat dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, apa dikatakan? Tetapi Sakeus ia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dia memeras orang miskin atau ada hal-hal yang diambil yang bukan menjadi bagiannya, dia akan kembalikan itu 4 kali lipat. Ya, dia membagikan harta-hartanya, setengah dari miliknya dia berikan kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berikan kepada orang-orang miskin. Nah, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus, yang menerima Yesus secara pribadi, Tuhan pasti memberkati kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita memberkati orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Kekristenan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti salib. Jadi hubungan kita itu harus vertikal dan harus horizontal, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya mengasihi Yesus, kita tidak mengasihi orang lain, ya bohong kita kalau kita mengasihi Yesus. Bohong kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ya. Tetapi salib itu harus komplit, harus secara vertikal dan secara horizontal. Itu tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, kita harus mengasihi sesama kita. Yang Sakeus katakan setengah dari miliknya dia berikan kepada orang lain. Dan bila dia memeras seseorang, dia ganti 4 kali lipat. Dia begitu mengasihi. Padahal orang-orang mungkin yang dia berkati ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang mengata-ngatai dia, orang-orang yang mengolok dia, orang-orang yang menolak dia. Tetapi dia memberkati orang-orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa kalau Yesus hadir dalam hati kita. Seorang pemungut cukai yang berdosa, ya, pada saat Yesus hadir di dalam hatinya, Yesus datang ke dalam rumah tangganya, ya.
Tuhan mengubah hatinya, Tuhan menyentuh hatinya, ya. Yang tadinya dia memeras, berbalik dia memberkati orang-orang, ya. Mungkin kita secara keuangan kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas secara materi. Tapi pada saat kita memberkati orang dengan nasihat, kita memberkati orang dengan kata-kata yang positif, kita memberkati orang dengan doa kita memberkati orang dengan waktu yang kita miliki, kita berikan waktu bagi orang lain. Ya, kita memberikan perhatian lebih kepada orang lain. Itu juga kita memberkati sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan membatasi dirimu hanya dengan harta yang engkau miliki untuk menjadi berkat. Tetapi apa yang ada kepadamu pada saat ini, engkau kembalikan itu kepada Tuhan melalui apa? Melalui kita mengasihi orang-orang lain, ya. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi orang yang membenci kita sekalipun, orang yang menolak kita sekalipun, kita sanggup untuk memberkati mereka seperti yang Sakeus kerjakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang pelit, ya. Kata firman Tuhan, orang yang kikir atau orang yang pelit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi lebih baik kita memiliki tangan yang di atas daripada kita memiliki tangan yang di bawah. Lebih baik kita menjadi orang yang memberi, orang yang memberkati, daripada kita menjadi orang yang meminta-minta, ya. Lebih besar berkat kita yang memberkati orang lain daripada kita yang menerima berkat daripada orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ya, mari kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Pada saat engkau dikucilkan, engkau ditolak, engkau jangan kecewa, ya. Rasul-rasul pun mengalaminya, Sakeus pun mengalaminya. Itu adalah urutan di dalam perjalanan iman rohanimu dalam pengenalan akan engkau. Tapi tugasmu pada saat ini adalah bagaimana engkau memberkati orang-orang yang membenci engkau, memberkati orang-orang yang menolak engkau, karena sukacita yang berasal daripada Tuhan, ya. Itu tidak dapat kita cari di dunia ini. Kita hanya temukan hanya di dalam Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sudah menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, kita menjadi orang yang nama kita tercatat di dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita dibenci, ya, namun kita memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.